Selamat datang di video pembelajaran. Nama, Yosua Hasiholan Sihaloho, NIM 52 13 32 1008. Tempat tanggal lahir, Medan 15 Juni 2003. Pendidikan Teknik Mesin. Dosen pembimbing skripsi Hasiana Nopina Situmorang, ST, MSet. Pada slide ini akan dipaparkan materi. 1. Pengertian alat ukur. 2. Jenis-jenis alat ukur. 3. Komponen utama alat ukur. 4. Tutorial cara menggunakan alat ukur. Pengertian alat ukur. Mengukur adalah proses membandingkan ukuran, dimensi, yang tidak diketahui terhadap standar pengukuran tertentu. Tanpa alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat dalam proses pengukuran. 3 jenis alat ukur yang paling sering digunakan dalam praktik pemesinan, meliputi vernier caliper atau jangka sorong, mikrometer atau screw gauge, dan dial indikator gauge atau dial indikator, yang masing-masing memiliki cara kerja, fungsi, dan ketelitian yang berbeda. Jenis-jenis alat ukur. Pertama, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur serbaguna yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda kerja. Dan pada jangka sorong ini memiliki ketelitian yang berbeda, yang dimana ketelitian yang umum digunakan dalam proses pembelajaran dengan ketelitian hingga 0,02 mm atau 0,05 mm di teknik pemesinan. Pada poin kedua, mikrometer. Mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur dimensi sangat kecil dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, dan biasanya diaplikasikan pada benda kerja berukuran mikro. Alat ini terdiri atas komponen seperti batang ulir, skala utama, serta skala putar, nonius, yang memungkinkan pengukuran dilakukan dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. Bisa kita lihat pada gambar di samping adalah mikrometer. Pada poin ketiga, dial indikator. Salah satu alat ukur penting dalam praktik pemesinan presisi adalah dial indikator, yang digunakan untuk mengukur tidak sejajar atau kedataran mesin. Selain itu, saat melakukan pengukuran, posisi dial indikator harus tegak lurus dengan permukaan benda kerja yang akan diukur. Alat ini mampu melakukan pengukuran dengan ketelitian mencapai 0,001 mm, dan umumnya dipasangkan pada dudukan tetap untuk mengamati pergerakan halus dari benda kerja terhadap titik acuan. Karena memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, penggunaannya memerlukan keterampilan teknis yang spesifik serta pemahaman mendalam mengenai sistem referensi dan proses penyetelan nol. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada slide ini membahas komponen utama alat ukur. Yang pertama, jangka sorong. Bisa dilihat gambar di samping, komponen utama jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam, yang kedua pengunci, yang ketiga tangkai kedalaman, yang keempat skala utama, yang kelima ibu jari nonius, yang keenam, skala nonius, yang ketujuh rahang luar pada jangka sorong. Yang kedua mikrometer, bisa dilihat gambar di samping, komponen utama mikrometer. Yang pertama, bingkai, yang kedua anvil, yang ketiga spindle, yang keempat pengunci, yang kelima skala sleeve, yang keenam, skala timbel, yang ketujuh recet pada mikrometer sekrup. Pada poin ketiga, alat ukur dial indikator, di mana komponen utamanya, yang pertama spindle, yang kedua dial face atau wajah dial indikator, yang ketiga long pointer atau jarum besar, yang keempat pembatas, yang kelima skala yang dimana menunjukkan putaran dari jarum besar selama pengukuran, yang keenam titik kontak, di mana fungsi titik kontak mengukur perpindahan dengan bersentuhan dengan benda kerja, yang ketujuh shot pointer, yang dimana menunjukkan berapa kali putaran jarum besar pada pengukuran menggunakan dial indikator. Adapun video tutorial cara menggunakan dan membaca alat ukur sebagai berikut.
Baik teman-teman, di sini ada alat ukur dengan ketelitian 0,02 mm. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari jangka sorong dengan ketelitian 0,02 dan juga nanti ketelitian 0,005 dan juga nanti alat ukur mikrometer dan dial indikator. Dan pertama dulu saya akan menjelaskan alat ukur yang saya pegang ini adalah jangka sorong, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pengukurannya, kita harus mengetahui komponen utama juga, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, nanti saya akan membuat sebuah perawatan setelah dipakai. Bagaimana cara perawatannya nanti, teman-teman, nanti saya jelaskan di akhir video setiap masing-masing alat ukur yang saya praktekkan, teman-teman. Pertama itu, teman-teman, ada rang dalam. Rang dalam ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam dari benda kerja. Dan ini juga rang luar, teman-teman. Fungsinya adalah, teman-teman, untuk mengukur diameter luar dari benda kerja yang kita kerjakan waktu kita praktik di permesinan bubut, teman-teman. Dan ini adalah skala utamanya, teman-teman. Dari jangka sorong ini skala Noniusnya, teman-teman. Ini bisa dilihat, teman-teman, ini adalah tangkai kedalaman. Fungsi dari tangkai kedalaman ini, teman-teman, untuk mengukur kedalaman dari benda kerja seperti kayak blok silinder, piston, dan lain-lain, teman-teman. Baik, gak usah lama-lama, kita akan langsung masuk ke pengukurannya. Langkah pertama itu, teman-teman, kita harus mengkalibrasi antara 0 skala Nonius dan juga 0 skala utama. Bisa dilihat, teman-teman, sejajar. Baik, kita akan tapi sebelum itu, teman-teman, saya akan menjelaskan ketelitian 0,02 mm ini, teman-teman. Ini adalah ketelitian 0,02 mm, teman-teman. Dari 0 ke 1 strip itu 0,02 mm, teman-teman. Ke 1 strip lagi itu 0,04 mm, teman-teman. Sampai ke angka 1 ini 0,10 mm. Jadi begitulah, teman-teman, cara pembacaan 0 dengan ketelitian 0,02 mm itu, teman-teman. Baik, kita akan langsung masuk ke pengukurannya. Begini, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Bisa dilihat. Skala 0 skala Nonius ini, teman-teman, berhenti di angka 10, teman-teman. Bisa dilihat angka 1, 10. Memang hampir mendekati 11, tapi penyebutannya ini masih di angka 10, teman-teman. Jadi skala utamanya ini adalah 10,00 mm, teman-teman. Skala Noniusnya, teman-teman, bisa dilihat, teman-teman. Kita lihat dulu garis yang sejajar ya, teman-teman. Ini 0 tidak sejajar, teman-teman. 9 tidak sejajar. 8 ini, teman-teman, tidak sejajar. 7 ini, teman-teman, tidak sejajar, teman-teman. Tidak sejajar. Dia agak berliku ke sebelah kiri, teman-teman. Angka 6 ini, teman-teman, hampir sejajar, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman, angka 6 ini sejajar, teman-teman. Jadi skala Noniusnya, teman-teman, itu 0,60 mm, teman-teman, skala Noniusnya. Jadi pembacanya, teman-teman, tadi kan skala utamanya 10, teman-teman. Jadi 0,10 mm ditambah 0,60 mm itu sama dengan 10,60 mm, teman-teman. Jadi begitulah cara penggunaan dari jangka sorong 0,02 mm, teman-teman. Baik, kita akan mempraktekkan sekali lagi ya, teman-teman, ya. Misalnya saya buat di angka segini, teman-teman. Misalnya saya teman-teman, saya bisa dilihat, teman-teman, skala 0 skala Nonius ini, teman-teman, berhenti di angka 2, teman-teman. Di tengah angka 2, teman-teman, tapi penyebutannya masih angka 2 ini, teman-teman. Jadi skala utamanya ini, teman-teman, yaitu 20,00, teman-teman. Di sini memang angka 2 tadi saya sebut, teman-teman, tapi ini pembacanya ini, teman-teman, itu 20, teman-teman, 20,00 mm. Skala Noniusnya, teman-teman, kita lihat, teman-teman, angka 0 ini tidak sejajar. 9 lagi, teman-teman, tidak sejajar. Angka 6 ini tidak sejajar lagi, teman-teman. Angka 6 ini, teman-teman, tidak sejajar, teman-teman. Dia masih berliku ke sebelah kiri, teman-teman. Bisa nampakkan, teman-teman, bisa berliku
ke sebelah kiri dia teman-teman. Tidak belum berarti masih tidak belum sejajar teman-teman. Angka 5 ini teman-teman sejajar dia teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Nah, sejajar dia teman-teman angka 5 ini. Angka 4 juga tidak teman-teman, 3 juga tidak, 2 juga tidak, 1 juga tidak teman-teman. Jadi angka 5 inilah teman-teman yang sejajar. Berarti skala nunusnya itu 0,50 mm teman-teman, skala nunusnya teman-teman. Berarti kalau kita hitung teman-teman, tadi skala utamanya berhenti di angka 2 tadi kan teman-teman. Berarti penyebutannya 20,00 mm ditambah 0,50 mm sama dengan 20,50 mm teman-teman. Jadi begitulah teman-teman cara penggunaan dari jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm teman-teman. Jadi teman-teman, sesudah kita pakai milimeter ini teman-teman, kita harus merawatnya dengan baik teman-teman. Kalau bisa sebelum kita pakai itu kita harus memberikan pelumas teman-teman. Pelumas di pergeseran rang ini teman-teman. Pergeseran rang nunus ini teman-teman ini ya. Bikin pelumas di sini teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman, kalau teman-teman punya jangka sorong, simpanlah jangka sorong ini jauh dari kelembapan teman-teman, jauh dari air teman-teman. Karena ini besi teman-teman. Kalau kena air dia teman-teman, makin lama bekarat dia teman-teman. Jadi kerat lah dia teman-teman. Jadi begitulah teman-teman cara menggunakan dan membaca hasil perhitungan dari alat ukur jangka sorong teman-teman dengan ketelitian 0,02 mm dan juga perawatannya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi begitulah cara penggunaan dari jangka sorong 0,02 mm. Kita akan masuk ke jangka sorong 0,05 mm. Perbedaan dari ketelitian 0,2 mm dan juga 0,05 mm itu perbedaannya ada di skala nunusnya teman-teman. Bisa dilihat skala nunus 0,02 mm itu lebih banyak bagiannya daripada 0,05 mm. Sebelum kita memakainya teman-teman, kita harus paskan antara 0 skala nunus dan juga 0 skala utama teman-teman. Kita akan masuk ke pengukurannya. Oh ya teman-teman, ini ketelitian 0,05 mm. Dari sini 0, ini masuk ke 0,05, masuk lagi ke 0,10 mm. Jadi begitulah cara membaca 0,05 mm teman-teman. Kita akan masuk ke sebuah pengukuran. Ini teman-teman. Baik, bisa dilihat skala nunus 0 itu berhenti di angka 16. Dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 berhenti di garis 16,00 skala utamanya. Skala nunusnya kita lihat antara skala nunus dan juga skala utama ini teman-teman harus sejajar. Dia sejajarnya di angka 4. Bisa dilihat di angka 4 sejajarnya. Berarti tadi skala utamanya tadi teman-teman itu 16,00, sedangkan skala nunusnya itu 0,40 mm. Jadi total atau jumlah dari pengukuran yang kita lakukan yaitu 16,40 mm. Jadi begitulah teman-teman cara menggunakan jangka sorong dengan 0,05 mm. Kita akan masuk dengan ketelitian inci. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjut dengan satuan inci, di mana ketelitiannya 1/128 inci. Baik, kita langsung aja teman-teman ke proses cara menggunakan dan membacanya, pengukurannya. Pertama kita paskan dulu teman-teman antara ini skala utama ya teman-teman, dan ini skala nunus. Kita paskan 0 skala utama dan juga 0 skala nunus. Ingat teman-teman, dari 0 ke 1 itu teman-teman ada 16 bagian. Begitu juga dari 1 ke 2 itu ada 16 bagian teman-teman.
Kenapa 16 bagian? Bisa kita hitung teman-teman dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bagian teman-teman. Baik, kita akan masuk ke pengukurannya. Bisa dilihat teman-teman, 0 skala nonius ini berhenti di garis, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berhenti di skala nonius ini berhenti di 6 garis. Sedangkan skala noniusnya teman-teman 4. Berarti pengukurannya, jadi teman-teman, perhitungannya adalah tadi kan 0 skala nonius ini berhenti di 6 garis atau 6 bagian. Berarti dia 6/16. Kenapa 16? Dari 0 ke 1 ini ada 16 garis teman-teman atau bagian. Makanya disebut 6/16. Ditambah tadi skala nonius ini berhenti di angka 4. Tengok teman-teman, bisa dilihat antara skala utama dan juga skala nonius ini sejajar, berarti dia 4/128. Kenapa 128? Kita mengikuti ketelitiannya teman-teman. Berarti kita samai dulu penyebutnya teman-teman. 128 dibagi 16 yaitu 8. 8 dikali 6 sama dengan 48 teman-teman. 128 dibagi 128 itu 1. 1 dikali 4 sama dengan 4 teman-teman. Berarti 48 ditambah 4 sama dengan 52/128. Kalau kita sederhanakan ini teman-teman, berarti 0,40 inci teman. Berarti total pengukuran yang kita lakukan tadi teman-teman, itu totalnya semua 0,40 inci. Jadi tadi pengukuran yang kita lakukan 0,40 inci teman-teman. Jadi kita buat sekali lagi ya teman-teman, pengukuran dari ketelitian inci ini. Misalnya kita buatlah begini teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman. Bisa dilihat skala nonius ini berhenti di angka 4. Di garis 4 teman-teman. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Skala noniusnya teman-teman itu berhenti di angka 5. 4, 5 teman-teman. Jadi pengukurannya teman-teman. Jadi pengukurannya tadi skala utamanya itu ada di angka di garis 4 teman-teman. Berarti 4/16. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya kenapa dia 16. Ditambah skala noniusnya teman-teman berhenti di garis 5. Ini 4, ini ke 5. Karena ini sejajar. Teman-teman bisa dilihat berarti 5/128. Kita samakan dulu penyebutnya teman-teman. 128 dibagi 16 sama dengan 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Ditambah 128 dibagi 128 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Berarti teman-teman 37/128. Berarti kalau kita sederhanakan antara 37/128 itu dapatnya 0,28 inci. Jadi pengukuran yang kita lakukan tadi teman-teman itu totalnya semua 0,28 inci. Jadi begitulah teman-teman cara penggunaan ketelitian inci. Adapun perawatan sesudah atau sebelum kita pakai jangka sorong ini teman-teman, kita harus memberikan pelumas supaya pergeseran, kalau kita melakukan pengukuran supaya lebih mudah teman-teman, lebih enak pergeserannya. Simpanlah jauh dari kelembapan teman-teman supaya jangka sorong tahan lama dan awet dipakai teman-teman. Jadi begitulah teman-teman sekilas dari penggunaan jangka sorong dengan 0,02 mm dan juga 0,05 mm dan juga ketelitian inci tadi teman-teman, 1/128 inci tadi. Lebih kurangnya begitulah teman-teman. Terima kasih. Kita akan masuk ke alat ukur mikrometer. Baik teman-teman, di sini terdapat alat ukur mikrometer teman-teman dengan ketelitian 0,01 mm, mereknya Mito Toyo. Jadi kita akan mengenali komponen dari mikrometer teman-teman. Dan di sini juga saya akan menjelaskan perawatan sesudah dan sebelum dipakai mikrometer tersebut teman-teman. Ini adalah rangka dari mikrometer teman-teman. Dan ini ampil teman-teman atau poros tetap. Ini spindle atau poros penggerak. Dan ini pengunci teman-teman. Ini skala slip dan ini skala timbal dan ini juga recet teman-teman. Jadi sebelum kita pakai teman-teman,
kita harus mengetahui apakah mikrometer ini sudah dikalibrasi atau belum. Caranya teman-teman, nol ini teman-teman, garis nol ini tidak sejajar dengan garis tengah teman-teman. Jadi gimana supaya kita buat sejajar? Dengan cara menggunakan ini teman-teman. Inilah alat untuk mengkalibrasi mikrometer teman-teman. Caranya kita kunci dulu teman-teman, kita kunci. Ini kan terdapat lubang teman-teman. Caranya kita masukkan ke sini nanti teman-teman ya. Caranya gini ya teman-teman ya. Masukkan gini. Terus kita putar pelan-pelan teman-teman sampai dia pelan teman-teman. Sampai dia sejajar dengan garis nol teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, garis nol ini dan garis tengah ini sudah sejajar teman-teman. Barulah disinilah baru kita bisa melakukan sebuah pengukuran. Misalnya kita melakukan sebuah pengukuran ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu teman-teman, ini adalah skala utama dari mikrometer, dan ini skala tengah, dan ini skala Nonius. Kita akan melakukan sebuah pengukuran, misalnya kita melakukan pengukuran gini teman-teman. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini adalah 0 dan ini 50. Ini 50 ya teman-teman, hitungan dari garis bawah ini 50. Dan ini 1, ini 5, ini 1,5, ini 2,5, ini 3,5, ini 4,5. Ini 4,5 teman-teman. Ini 0, ini 50, ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, ini 3, ini 50 atau disebut dengan 3,5, dan ini 4, ini 50 atau disebut dengan 4,5 teman-teman. Jadi dia berhenti di angka 4,5 teman-teman. Berhenti di angka 4,5 teman-teman. 4,5. Skala Indonesia teman-teman bisa dilihat dia berhenti di angka 24. Berhenti di angka 24 teman-teman. Memang kalau dilihat di sini teman-teman, garis 24 ini sudah melewati garis tengah, tapi belum teman-teman. Tapi belum. Bisa dilihat teman-teman, belum melewati, hampir sedikit lagi melewati. Berarti skala Indonesia ini teman-teman itu berhenti di angka 0,24 teman-teman. 0,24. Skala Indonesia ini teman-teman belum melewati teman-teman, belum melewati. Berarti 4,5 ditambah 0,24 itu sama dengan 4,74 mm teman-teman. Kenapa dibilang milimeter? Karena satuannya ini milimeter teman-teman. Baik, kita akan membuat sekali lagi teman-teman ya. Misalnya kita buatlah begini teman-teman. Kita buat begini teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, dia berhenti di angka 3 teman-teman. Kan garis bawah belum ada kan teman-teman, nggak ada garis bawahnya teman-teman. Dia berhenti di angka 3. Berarti skala utamanya itu 3,00 ya teman-teman. Skala Indonesia teman-teman itu berhenti di angka, mari kita hitung sama-sama teman-teman, 35, 36, 37, 38. Dia berhenti di angka 38 teman-teman. Berarti 3,38 mm. Kita buat sekali lagi teman-teman ya. Misalnya kita buat di angka 5 teman-teman ya. Bagaimana pula cara menghitung kalau dia berhenti di angka 50 ini teman-teman? Dia kan berhenti di angka 5,5 teman-teman. Ini 5, ini masih nampak satu garis kan teman-teman. Ini disebut dengan 50. Berarti kalau dibaca 5,5 teman-teman. Kalau dibaca dia 5,5 teman-teman. Jadi teman-teman, kalau begitu kita akan melihat skala Indonesia teman-teman. Skala Indonesia ini teman-teman berhenti di angka 0,31. Bisa dilihat ini 30, ini 31, belum melewati garis tengah ini teman-teman. Berarti kalau kita tambahkan 5,5 tadi teman-teman, ditambah 0,31 itu sama dengan 5,81 mm. Jadi begitulah teman-teman cara penggunaan dan perhitungan hasil dari mikrometer atau benda kerja yang kita kerjakan. Begitulah cara perhitungan dan membacanya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan perawatannya teman-teman. Kalau bisa teman-teman sesudah dan setelah dipakai,
kita harus memberikan pelumas teman-teman. Baik di sini, baik dekat spindle, baik di skala slip ini teman-teman. Karena pokoknya lihatlah teman-teman, kalau dia melakukan di mana dia melakukan pergerakan teman-teman, kalau bisa kita berikan pelumas teman-teman. Dan kalau bisa simpanlah alat ukur ini jauh dari kelembapan seperti air dan lain-lain supaya alat ukur ini tahan lama teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi sekianlah penjelasan dari cara menggunakan mikrometer tersebut teman-teman. Kita akan masuk ke alat ukur dial indikator. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan teori dulu teman-teman. Cara menggunakan dan membaca hasil perhitungan dari dial indikator teman-teman. Ini anggaplah dial indikator teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini kan jarum besar teman-teman, ini jarum kecilnya. Dia teman-teman kalau satu strip jarum besar itu sama dengan 0,01 mm. Di mana bisa dilihat dari sini teman-teman. Ini dari 0 ke garis satunya itu 0,01 mm teman-teman. Jadi kalau misalnya jarum besarnya ini menunjukkan kan 0 teman-teman, itu sama dengan 1 kali putaran penuh jarum besar. Di mana bisa kita lihat teman-teman? Di jarum kecil ini teman-teman. Biasanya kalau kita mengukur menggunakan dial indikator teman-teman, nampak itu teman-teman berapa kali putaran kita mengukur benda kerja tersebut teman-teman, berapa ketidaksejajarannya teman-teman. Kalau di jarum kecilnya teman-teman itu disebut 1 milimeter teman-teman, 1 kali putaran penuh, sedangkan jarum besarnya teman-teman satu strip itu 0,01 mm. Kita ngikuti ketelitiannya teman-teman. Jadi begitulah teorinya teman-teman. Bisa dilihat gini ya teman-teman, misalnya dari 0 ini kan teman-teman, misalnya ini kita melakukan pengukuran teman-teman. Dia berada di angka 20 teman-teman. 20 ini. 20 ini. Terus ini 2 kali putaran teman-teman, 2 kali putaran ini. 2 kali putaran penuh. Jadi rumusnya teman-teman, jarum kecil ditambah jarum besar teman-teman. Kita tambah ya teman-teman ya. Sama kayak pengukuran dial indikator teman-teman. Jarum kecilnya tadi berapa teman-teman? Dia 2 kali putaran tadi kan teman-teman. Berarti 2,00 ditambah tadi dia jarum besarnya ini berhenti di angka 20 teman-teman. Berarti 0,20. Jadi kalau kita totalkan teman-teman 0, 2, 2. Berarti total dari pengukuran yang kita lakukan dari teori ini teman-teman 2,20 mm. Jadi begitulah teman-teman teori sebelum menggunakan dial indikator ini teman-teman, kita harus tahu teorinya. Kita akan masuk ke alat ukur. Nah, di sini ada alat ukur dial indikator teman-teman. Tadi kan kita sudah menjelaskan teori dari dial indikator teman-teman. Jadi kita akan masuk ke alat ukur dari dial indikator teman-teman. Yang pertama itu teman-teman, kita harus mengenali komponen yang pertama teman-teman. Ini adalah titik kontak teman-teman atau spindle teman-teman. Dan ini adalah case atau rangka dari dial indikator. Dan ini teman-teman yang bergaris-garis ini yang ada nomornya ini adalah skala teman-teman. Skala. Dan ini teman-teman, garis kecilnya ini kalau disebut jarum kecil atau bahasa Inggrisnya small pointer teman-teman. Ini teman-teman, jarum besar ini kalau kita bahasa Inggris kan itu long pointer teman-teman. Jadi sebelum itu teman-teman, kita harus mengkalibrasi teman-teman. Sebenarnya bisa kita menggunakan ini, tapi lebih gampangnya kita gunakan gini aja teman-teman. Kita harus sajarkan 0 teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melakukan sebuah pengukuran. Maaf ya teman-teman, di sini tidak ada benda kerja teman-teman. Jadi kita menggunakan tangan aja ya teman-teman ya. Kita menggunakan tangan. Caranya teman-teman, kalau dia begini teman-teman, kita buat ya teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman, dia berhenti di angka 0,20 dengan 4 putaran teman-teman. Berarti tadi kan sudah saya jelaskan tadi teman-teman teorinya. Jarum kecil ditambah jarum besar teman-teman. Jarum kecil ditambah dengan jarum besar. Tadi jarum kecil ya teman-teman itu berhenti di angka 4. Berarti dia jarum besarnya ini 4 kali putaran teman-teman. 4 kali putaran. Berarti 4,00 ditambah 0,20 karena dia berhenti di angka 20 tadi teman-teman. Berarti 4
mm, teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di teori sebelumnya, teman-teman. Baik, kita akan sekali lagi teman-teman kita buat ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Ntar ya teman-teman ya, maaf ya teman-teman. Dia 8 kali putaran berhenti di angka 32 teman-teman. 30, 31, 32. Berarti 8 kali putaran tadi kan teman-teman. Berarti 8,00 ditambah 0,32 sama dengan 8,32 mm. Karena ini teman-teman satuan dari milimeter ini teman-teman, tapi gak ada di sini dia teman-teman. Jadi kita buat sekali lagi teman-teman ya. Gimana kalau dia berhenti di sini teman-teman? Teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman, 4 kali putaran berhenti di angka 0,03. Gimana pula cara perhitungan ini teman-teman? Ini tetap sama, 4,00 ditambah 0,03 itu sama dengan 4,03 teman-teman. 4,03 teman-teman. Milimeter. Jangan lupa dibilang satuannya teman-teman ya. 4,03 mm. Jadi begitulah teman-teman cara penggunaan dari dial indikator ini. Fungsinya ini teman-teman untuk menghitung keratahan atau ketidaksejajaran dari permukaan poros teman-teman. Sebenarnya ini kita melakukan pengukuran ini teman-teman di mesin bubut sebenarnya. Tapi karena di sini tidak ada mesin bubutnya, jadi saya buat manual aja teman-teman cara pengukurannya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman ya. Kalau bisa simpanlah ini jauh dari kelembapan teman-teman, karena ini besi teman-teman, mudah kali berkarat teman-teman. Kalau bisa kita berikan oli seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, sebelum kayak alat ukur jangka sorong, mikrometer, kalau bisa yang ini teman-teman, karena ini besi kan teman-teman, kita menggunakan oli lah ini teman-teman, kita simpanlah dengan baik-baik teman-teman. Terima kasih teman-teman, sekianlah video dari alat ukur saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sukses selalu buat kita, semangat selalu buat kita. Terima kasih.